di samping memberikan kesungguhan dengan memelihara amal, dengan syuhud dan dengan nur taufik dari In yang pemurah. Tingkatan yang kedua ialah dia malu kepada amal. Di samping memberikan kesungguhan dengan memelihara amal, dengan syuhud dan dengan nur taufik dan In yang pemurah, dia malu daripada amal. Dia malu, Pak. Orang-orang ikhlas itu, misalnya ya, bapak di sini ketemu dengan wali, oleh wali diberikan air minum, diberikan kopi, ya kan, diberikan nasi boleh misalnya. Tapi bapak ya Allah memberikan rezeki kepada saya paling banyak. Padahal amal saya tadi baru sholat Isya, itu pun belum saya berdoa kepada Allah. Setelah sembahyang Isya saya ini berikan saya pergi. Tapi Allah memberikan rezeki kepada saya, boleh bebek, malu saya. Malu kepada Allah karena amalnya sedikit. Jadi malu dia. Karena dia malu daripada amal. Di samping memberikan kesungguhan dengan memelihara amal, dengan syuhud dan dengan nur taufik, nur pertolongan, yaitu daripada In yang pemurah. Di samping memberikan kesungguhan dengan memelihara amal, dengan apa dia pelihara? Dengan syuhud. Amalnya itu dia pelihara apa? Di samping dia mengerjakan 5 waktu, di samping dia berdoa, di samping dia Allah memberikan yang sunat-sunat, ya. Dan dia memelihara amal itu dengan syuhud. Jadi dia memang pelihara apa? Syuhud itu dia tidak melengong hatinya kepada selain Allah. Seandainya lah Pak, dia punya rezeki 3 atau 2 juta. Dia punya rezeki 2 juta. Lalu datanglah ketua posko minta bantu. Pak, tolong bantu saya, kalau ada uang, bantu saya uang 1.500.000 katanya, ataupun 1 juta. Sementara kita ketua posko punya 2 juta, tapi dia nggak ngasih 1 juta ya Pak, dikasih 1,5 juta. Karena dia ingin memelihara ikhlasannya, amalnya. Dengan apa dia pelihara? Dengan syuhud. Syuhud itu Pak sama dengan orang mancing. Dia mancing dapat ikan 3 ekor, sementara dia yang butuh 1 ekor. 2 itu dia apa? Dia sedekah. Itu namanya orang syuhud. Kenapa dia bukan gitu? Karena dibantu oleh Allah. Dengan namanya syahaya Allah, nur taufik dan In-nya Allah. Makanya dia bisa memelihara amal. Dan juga malu daripada amal. Malu ia daripada amal karena dia lihat amal itu adalah fadl, kurnia dari Allah. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Karena itu limpahan. Fadl itu namanya limpahan. Jadi limpahannya itu bukan ilmu Pak. Limpahan itu puyut. Seperti sahabat Nabi Pak.
sahabat Nabi itu diberikan daripada dada Rasulullah kepada dada sahabat, dada sahabat kepada dada imam. Itu namanya fuyud, Pak. Pemberian daripada seorang guru musyrik yang kamel memberikan kepada murid-muridnya tanpa belajar agama, tapi karena dia ikhlas. Maka kalau seperti apa nih, cangkir, begitu cangkir kita ada di depan, kita masukkan apa namanya itu air, dia langsung masuk. Karena kenapa? Karena tidak ada isinya daripada cangkir itu. Tapi kalau cangkir itu ada isinya, nggak bisa masuk air, tumpah kemana-mana. Apa isi cangkir itu? Dengki, khianat, sombong, apa namanya, tamak, iri, dengki. Nah itu nggak bisa masuk. Nah, jadi malu ia daripada amal karena dia lihat amal itu adalah fadal ataupun buyut ataupun kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan usahanya. Adapun dirinya hanya tempat berlaku amal. Adapun dirinya tempat berlaku amal. Dia mengangkat usolli fardhal maghribi salat amatin ma'muman lillahi ta'ala. Hanya berlaku pada tubuh. Kalau dia menganggap ini limpahan daripada Allah, maka dia melakukan gerakan. Tapi dalam hatinya apa katanya? Ini karena Allah. Begitu dia sholat, Allahu Akbar. Sebelum dia mengangkat Allahu Akbar, yang mengasihkan kasih sayang bisa mengangkat tangan ini adalah kasih sayang Allah. Kalau dia sendiri tidak bisa saya angkat tangan ini, karena dengan kasih sayang Allah lah saya bisa mengangkat tangan. Lalu Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak besar harta saya, tidak besar rumah saya, tidak besar anak-anak saya, yang besar hanya Allah. Maka itu di dalam salat itu salat batin, Pak. Nah, salat zahir adalah mengucapkan Allahu Akbar. Maka dia melihat kekurangan amal daripada penyebab kekurangan tempat, yaitu dirinya, seperti muka yang panjang dalam kaca yang panjang. Maka dia melihat kekurangan amal daripada penyebab kekurangan tempat, yaitu dirinya. Jadi dia tidak kuasa, Pak. Jadi seandainya dia beramal, ilmu saya nggak punya, begitulah ikhlasnya. Padahal setiap malam Selasa, malam Sabtu, malam Kamis dia hadir di sini, tapi merasa dia tidak berilmu. Dia merasa merendah, Pak, dia. Jadi orang-orang ikhlas begitu, Pak. Seperti dia berkaca, Pak. Kaca itu model panjang kaca, panjang pula mukanya, nampak gitu. Karena tempatnya kaca tidak bagus pada pandangannya, karena sengit. Apa sengit? Miring. Karena miring dan cilik. Begitulah kira-kira. Bisa dipahami, Pak, ya? Yang penting, Pak, paham. Nanti pulang dari sini, kalau kita bisa amalkan, jangan langsung diamalkan, Pak, sedikit-sedikit. Sedikit aja. Nanti datang cobaan, dihina sama sebulan, diledek sama si ini. Itu harus ada, Pak, cobaan. Kalau itu nggak ada, nggak usah hidup kita. Hidup ada cobaan sama aja dengan apa tuh, ya kan? Apa namanya? Nggak tahu ya. Maka seperti muka yang panjang dalam kaca yang panjang, maka malu ia daripada cedera amal yang datang baginya disebabkan daripada keburukan nafsunya, yaitu tempatnya amal seperti kotornya air yang bersih karena mengalir pada tempat yang kotor. Jadi datanglah wali ke posko. Begitu datang wali sampai di simpang itu bocor motornya,
bocor. Lalu kita melihat wali di situ. Apa wali? Pergi ke posko, nggak ada dilihat-lihatnya motor, nggak di sana. Ya kan? Katanya mau beramal. Sudah diupatnya pula wali. Itu amalnya citra, menengok kekurangan orang. Ya. Tapi kalau orang ikhlas, dia tengok wali habis motornya di situ angin, wali tenang aja, wali ke posko aja, nanti bisa. Ini kuncinya. Langsung kita pergi ke bengkel. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau kita ledek wali, apa wali itu namanya amal kita sudah citra. Niat kita pergi ke posko sudah citra. Karena itu berawal dari pada hawa nafsu yang jelek, yaitu tempatnya amal seperti kotornya air yang bersih karena mengalir pada tempat yang kotor. Sebenarnya air itu bersih karena mengalirnya tempat yang kotor, yang bersih jadi kotor sidra. Dia pergi ke posko, niatnya baik, bagus, ingin menuntut ilmu dan sambung silaturahmi. Karena dia meledek wali karena habis angin, makanya jatuh daripada bersih itu ke tempat yang kotor. Sebenarnya sudah bersih. Karena hatinya masih tersangkut, nah itu bukan wali saja, siapa saja. Kita melihat kekurangan orang. Jadi tasawuf ini lebih ke dalam dia. Yang kurang itu kita, orang lain lebih semua. Karena kita merasa kurang, makanya pergi kita ke posko. Karena kita kurang ilmu. Jadi kalau kurang ilmu, otomatis amal kita citra. Amal yang citra tidak diterima oleh Allah. Tubuh kita ini seperti bangkai. Syariat itu rohnya adalah pada tasawuf. Jadi kalau syariat itu tubuh, tasawuf itu adalah nyawa. Tanpa tasawuf sama tubuh sama seperti bangkai. Apakah tubuh kita serahkan kepada Allah itu bangkai? Apa Allah menerima bangkai? Nah itulah kalau kita beramal, Pak. Beramal cuman zahir saja itu sama seperti bangkai. Karena roh daripada karena tasawuf adalah roh daripada syariat. Jadi orang yang cuman bersyariat saja sama seperti orang fasik. Dan orang berhakikat saja sama seperti orang zendek, orang gila, Pak. Ya kan? Kayak begitu masuk zuhur, Allahu Akbar, dia menengok ke atas, sudah zuhur, sudah selesai dia sembahyang. Itu Pak, apa zendek. Tapi kalau dia bersatu di dalam syariat ada, tasawuf ada, dia lakukan, itulah orang yang sempurna. Maka yang sempurna itulah yang kita serahkan kepada Allah. Kalau enggak, citra. Karena kenapa? Setelah bersih, karena dia turun pada tempat yang kotor. Dan dia melakukan kesungguhan untuk melunaskan hak ubudiyahnya karena dia diperintahkan demikian. Tidak boleh, tidak baginya harus patuh pada tuannya yang zahir. Dan dia melakukan kesungguhan untuk melunaskan ubudiyahnya karena dia diperintahkan demikian. Jadi dia dengan bersungguh-sungguh, Pak. Baik dia sholat maupun mengerjakan yang sunnah, dia ini dengan bersungguh-sungguh karena dia diperintahkan demikian. Tidak boleh tidak, baginya harus patuh kepada tuannya. Tidak boleh tidak, baginya harus patuh pada tuannya. Ya, karena wajib apapun yang kita lakukan kepada Allah ialah wajib. Zahir halnya dia sebagai budak yang dihukumkan di atasnya, yang diperintahkan dengan perintah tuannya. Tidak boleh tidak, dia harus bersungguh-sungguh
untuk mematuhinya, dan batin halnya dia tidak melihat amal dari dia, melainkan dari Allah. Tuhan kita siapa Pak? Allah. Jadi berperanglah kita Pak dengan Malaysia, kan? Begitu berperang tertangkap dari Taiwan, ataupun orang Malaysia tertangkap, kan? Dia sehingga menjadi budak kita. Kalau masa Malaysia budak itu yang gede, anak kecil. Tapi ini benar-benar budak, kita suruh masuk. Jadi kita karena kita berperang dengan orang Singapura lah, orang Cina itu kan. Jadi menjadi budak kita, dia harus patuh kepada kita. Apa yang kita lakukan harus dikerjakan. Demikianlah kita dengan Allah. Apalagi kita dengan Allah. Karena kepada Allah lah kita kembali, kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit lagi Pak. Dia harus dapat memelihara nafsunya dengan hukum syuhud. Dia melihat demikian amal di samping dia bersungguh-sungguh untuk mematuhinya adalah dengan sebab nur taufik ilahi dan ain yang pemurah dengan memberikan kekuasaan dan kekuatan kepadanya. Inilah tingkat ikhlas yang kedua. Kenapa dia bisa berbuat? Karena dia dibantu oleh Allah. Jadi kalau nur taufik itu nur itu cahaya ataupun dinamakan juga kebenaran. Taufik itu bukan taufik yang pendengar itu Pak. Taufik bahasa Arab artinya pertolongan. Jadi ditolong oleh Allah, maka dia dapat mengerjakan yang ikhlas. Itulah pekerjaan ikhlas kita dua pada malam ini. Insyaallah kita akan sambung ke panjangan umur di malam Selasa yang akan datang. Demikian dari kami. Banyak kerjaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Pitawan ya. Berhati-hati ya. Jangan